Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai biaya bahan baku. Di sini kami berempat, anggota kelompoknya adalah yang pertama ada saya sendiri dengan Abednego Rio Vincent, yang kedua ada Nisa Fitriani, yang ketiga ada Putri Cindra Ginaris, yang keempat ada Jihan Adrian Ariadi. Oke, berbicara mengenai biaya bahan baku, sebetulnya biaya bahan baku termasuk dalam kategori biaya, ya. Tentu banyak jenisnya kalau kita ngomongin biaya. Nah, salah satunya itu adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri itu sangat penting ya. Kenapa dibilang sangat penting? Karena berkontribusi secara signifikan terhadap total biaya produksi. Pengelolaan dan pengendalian biaya bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas dan daya saing perusahaan. Nah, biaya itu apa? Kita analogikan sebagai berikut. Kita sering berkunjung ke supermarket ataupun pasar. Dikala kita tertarik dengan produknya, maka kita akan membeli sesuai harga yang tertera. Berdasarkan analogi tersebut, dapat diartikan bahwa biaya itu sebuah atau sesuatu yang kita miliki dan kita serahkan ke orang lain sesuai yang diinginkan. Jadi, biaya itu akan mendapatkan barangnya dengan kita memberikan ke orang lain. Jadi, ada biaya, ada barang. Konsep biaya bahan baku. Konsep biaya bahan baku merujuk pada total biaya yang terkait dengan akuisisi dan penggunaan bahan mentah dalam proses produksi suatu produk atau jasa. Ini mencakup berbagai komponen biaya yang muncul selama siklus hidup bahan baku dalam perusahaan. Konsep biaya bahan baku sendiri ada berapa bagian ya, ada berapa aspek. Ada 5. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu apa? Pembelian bahan baku itu biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dari pemasok. Jadi modal yang harus dikeluarkan, biaya awal ya, yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku itu dari pemasok atau supplier kita. Yang kedua ada pengangkutan dan penyimpanan. Biaya yang terkait dengan transportasi bahan baku dari pemasok ke fasilitas produksi, serta biaya penyimpanan di gudang sebelum digunakan. Yang ketiga, ada pemrosesan awal, yakni biaya yang timbul selama tahap awal pengelolaan bahan baku sebelum diintegrasikan ke dalam produk akhir. Yang keempat, kualitas dan keamanan, yakni biaya yang terkait dengan memastikan kualitas dan keamanan bahan baku, termasuk pengujian dan kontrol kualitas. Yang kelima, ada pemusnahan atau limbah, yang yakni biaya yang terkait dengan pemusnahan atau pengelolaan limbah yang dihasilkan selama pengelolaan bahan baku. Nah, apa itu biaya bahan baku? Biaya uh, kita artikan sebagai dua ya teman-teman ya. Kita bedah dulu. Yang pertama ada bahan baku itu sendiri dan yang kedua ada biaya bahan baku. Nah, bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya, merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Nah, sementara biaya bahan baku itu apa? Biaya bahan baku atau yang disebut dengan raw material cost adalah pengeluaran yang dimiliki perusahaan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Bahan baku yang dimaksud mulai dari bahan baku mentah hingga bahan baku setengah jadi. Nah, oleh sebab itu, ketika barang itu sudah jadi, disebut dengan finish good, ya. Itu juga termasuk di dalam biaya bahan baku. Nah, biaya yang masuk dalam variabel ini tidak terbatas pada pengadaan bahan baku secara langsung, namun juga biaya lain yang menyertainya. Biaya tersebut antara lain biaya pengangkutan, pengiriman, hingga penyimpanan bahan baku di fasilitas gudang yang dimiliki perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitrani. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus yang ada pada biaya bahan baku. Untuk mengetahui besaran biaya bahan baku, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan.
Nah, pertama yaitu menghitung bahan baku yang dipakai dengan rumus saldo awal dari bahan baku ditambah pembelian untuk bahan baku dikurangi saldo akhir bahan. Tahap kedua yaitu menghitung biaya produksi dengan rumus bahan baku ditambah tenaga kerja secara langsung ditambah besaran biaya overhead perusahaan. Tahap ketiga yaitu harga pokok produksi dengan rumus total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir. Dan yang terakhir yaitu tahap keempat menghitung harga pokok penjualan dengan rumus harga pokok untuk produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan akhir barang. Selanjutnya yaitu jenis biaya bahan baku. Yang pertama yaitu bahan baku langsung. Jenis biaya ini adalah total anggaran yang perusahaan keluarkan dalam pembelian bahan baku bersamaan dengan biaya komponen lainnya, seperti biaya pengemasan, pengiriman, pajak, hingga biaya penyimpanan. Contohnya yaitu gaji tenaga kerja, harga bahan baku yang penting untuk memproduksi barang, dan biaya amortisasi. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung. Jenis biaya ini adalah bahan-bahan yang perusahaan gunakan untuk menunjang produksi. Biasanya bahan-bahan ini tidak terlalu nampak dari hasil atau bentukan produknya sendiri. Contoh, penjualan, biaya perawatan mesin, biaya umum, dan biaya administrasi. Selanjutnya yaitu sistem pembelian. Transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal bahan baku adalah surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjual. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari 5 prosedur, yaitu prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatatan utang. Pertama, permintaan pembelian bahan baku. Sebelum membeli bahan baku, Departemen Produksi atau gudang akan mengirimkan dokumen purchase requisition atau surat permintaan pembelian. Pembelian bahan baku akan dilakukan ketika persediaan bahan baku di gudang sudah berada di reorder point. Yang kedua yaitu pemesanan pembelian bahan baku. Setelah menerima purchase requisition, Departemen Pembelian akan membeli bahan baku sesuai data yang ada dokumen tersebut kepada supplier. Departemen Pembelian akan membuat dokumen purchase quotation atau PQ yang berisi informasi harga bahan baku dan syarat pembelian dari supplier. Lalu setelah mendapat supplier bahan baku yang cocok dengan harga dan kualitasnya, Departemen Pembelian akan mengirimkan surat order pembelian ke supplier. Yang ketiga yaitu penerimaan bahan baku. Selanjutnya, supplier mengirimkan bahan baku ke perusahaan sesuai dengan informasi yang ada di surat order pembelian. Divisi penerimaan barang wajib memeriksa bahan baku yang datang dari kuantitas, jenis bahan baku, kualitas, dan spesifikasi bahan baku yang sesuai pesanan. Jika sudah sesuai, divisi penerimaan barang akan membuatkan laporan penerimaan barang yang nantinya diserahkan kepada divisi akuntansi. Yang keempat yaitu pencatatan penerimaan bahan baku. Bahan baku yang diterima oleh divisi penerimaan barang dari supplier, kemudian diserahkan ke bagian gudang untuk dicatat dan disimpan. Bahan baku yang ada di dalam gudang dicatat dan dalam kartu gudang atau stok card dalam kategori masuk. Stok card digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi stabilitas bahan baku yang masuk dan keluar gudang. Catatan di stok card dimonitor oleh divisi akuntansi dalam bentuk kartu persediaan atau inventory card menjadi akun pembantu persediaan. Bagian gudang juga mencatat barang dalam kartu barang atau inventory tag yang akan ditempelkan di tiap penyimpanan barang. Dan yang terakhir yaitu pencatatan utang. Supplier akan memberikan faktur pembelian ke divisi pembelian ditandatangani karena supplier sudah mengirimkan barang dan faktur sudah dapat dibayar. Faktur pembelian selanjutnya akan diberikan kepada divisi akuntansi untuk diperiksa harga dan jumlahnya serta kecocokan antara faktur pembelian dengan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Perkenalkan, saya Putri Cindra Ginaris. Kali ini saya akan membahas mengenai unsur biaya dalam bahan baku. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli atau harga yang tercantum dalam faktur pembelian, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah atau dipakai. Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Biaya-biaya pesan atau order cost, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Kemudian ada metode pencatatan biaya bahan baku. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode persediaan atau perpetual inventory method. Dalam metode ini, setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan.
Metode mutasi persediaan cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Kemudian yang kedua ada metode persediaan fisik atau physical inventory method. Dalam metode ini hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saji yang dicatat sebagai mutasi, sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Metode persediaan fisik cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Selanjutnya, metode penilaian biaya bahan baku. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Metode ini ialah semua bahan baku di gudang diberi tanda khusus. Tanda ini biasanya berisi harga pokok persatuan ketika Anda membeli bahan baku tersebut. Pembelian bahan baku dengan cara satuan tentu beda dari harga bahan baku gudang. Hal itu terus dipisahkan. Dengan begitu, setiap pemakaian bahan baku pun dapat diketahui harga pokok persatuannya. Yang kedua, metode biaya standar. Pada metode ini, harga pokok dicatat pada kartu persediaan dengan besaran harga standar. Harga itu merupakan perkiraan dari harga yang akan dikeluarkan nanti. Biasanya harga standar ini digunakan untuk perkiraan anggaran khusus. Dengan metode ini, bahan baku dibebankan dari harga produk standar saat pemakaian. Yang ketiga ada metode masuk pertama dan keluar. Maksud saya metode masuk pertama, keluar pertama. Metode ini merupakan metode yang menjadikan harga pokok satuan dari bahan baku yang masuk gudang, kemudian dapat dipakai untuk menentukan harga dari bahan baku pada saat pertama kali, atau dapat juga disebut dengan first in, first out, atau FIFO. Keempat, metode masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini yakni masuk terakhir keluar pertama atau biasa disebut dengan last in first out atau LIFO. Metode ini digunakan untuk menentukan besaran harga pokok dari bahan baku untuk dipakai dalam produksi. Anggapannya harga pokok satuan dari bahan baku yang terakhir masuk gudang akan dipakai untuk menentukan besaran harga pokok dari bahan baku yang pertama kali digunakan produksi. Yang kelima ada metode rata-rata tertimbang. Caranya adalah menghitung harga pokok dari rata-rata barang persediaan di gudang, kemudian menghitung lagi, membagi besaran total dari harga pokok dalam satuan jumlah yang sama. Bahan baku terpakai akan dihitung harga pokoknya. Caranya adalah mengalihkan jumlah bahan baku yang dipakai dengan harga pokok dari rata-rata persatuan bahan baku dalam gudang. Sebelumnya, nama saya Dian Adri Aryati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengendalian biaya bahan baku. Yang pertama ada metode order cycling. Metode ini merupakan metode pengendalian bahan baku dengan cara melakukan review secara periodik. Bisa 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, tergantung dengan jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua ada metode the mix max. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan bahan baku berada pada 2 tingkat, yaitu tingkat maksimum dan tingkat minimum. Cara kerjanya yaitu sebelumnya dengan menentukan tingkat minimum dan tingkat maksimum bahan baku tersebut. Yang ketiga ada metode the two bin. Metode ini diterapkan pada jenis bahan baku yang relatif tidak mahal. Metode ini membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bahan baku yang akan digunakan selama periode saat bahan baku diterima dan saat pemesanan dilakukan. Yang kedua ada bahan baku yang digunakan pada periode saat pemesanan dan pengiriman. Pemesanan bahan baku dilakukan pada saat bahan baku bagian pertama sudah digunakan, sehingga biaya bahan baku menjadi efisien dan efektif. Yang keempat ada metode the automatic order system, atau disebut juga metode pemesanan otomatis. Sesuai dengan namanya, metode ini akan mengendalikan bahan baku secara otomatis
dengan melakukan pemesanan bahan baku jika persediaan berada pada tingkat minimum atau sampai jumlah tingkat pemesanan kembali. Yang kelima, metode ABC. The ABC Plan. Metode ini keterbalikan dari metode The Tubian. Metode ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar yang memiliki jumlah persediaan banyak dan dengan nilai yang berbeda-beda. Pengendalian bahan baku yang nilainya tinggi berbeda dengan persediaan yang nilainya rendah. Metode ABC membagi persediaan menjadi 3 kelompok berdasarkan nilainya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Selanjutnya, contoh perhitungan biaya bahan baku. Sebuah perusahaan bergerak di bidang pengolahan kayu lapis. Rincian biaya bahan baku yang dimiliki perusahaan tersebut kira-kira adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada persediaan dan bahan baku barang sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya bahan baku setengah jadi sebesar 40 juta rupiah. Yang ketiga, ada biaya dari barang jadi dan siap jual sebesar 65 juta rupiah. Yang keempat, ada pembelian untuk pengadaan bahan baku sebesar 45 juta rupiah. Yang kelima, ada biaya pengiriman sebesar 7.500.000 rupiah. Yang keenam, ada biaya pemeliharaan mesin pabrik sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, biaya untuk gaji tenaga kerja langsung sebesar 20 juta rupiah. Lalu biaya dari sisa penggunaan bahan baku sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, sisa dari bahan produk setengah jadi sebesar 7.500.000 rupiah. Dan terakhir, besaran kayu lapis yang siap dijual sebesar 20 juta rupiah. Berapa besaran biaya bahan baku? Untuk menghitung besaran biaya bahan baku sebelumnya sudah dijelaskan, ada 4 tahap. Tahap yang pertama, bahan baku yang dipakai sama dengan saldo awal dari bahan baku ditambah pembelian untuk bahan baku dikurangi saldo akhir bahan. Untuk saldo awal dari bahan baku yaitu sebesar 20 juta rupiah dan dijumlahkan dengan pembelian untuk bahan baku. Di pembelian untuk bahan baku ini ada pembelian untuk pengadaan bahan baku, dan juga ada biaya pengiriman sebesar 45 juta rupiah ditambah 7.500.000 rupiah. Dikurangi saldo akhir bahan sebesar 20 juta rupiah. Maka hasilnya 52.500.000 rupiah. Tahap kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja secara langsung ditambah besaran biaya overhead. Untuk bahan baku, hasil dari tahap pertama yaitu 52.500.000 rupiah ditambah tenaga kerja secara langsung sebesar 20 juta rupiah ditambah besaran biaya overhead perusahaan 10 juta rupiah. Hasilnya 82.500.000 rupiah. Tahap yang ketiga itu untuk menghitung harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir. Total biaya produksi hasil dari tahap sebelumnya dijumlah dengan saldo awal persediaan sebesar 40 juta rupiah dikurangi saldo akhir 7.500.000 rupiah. Maka hasilnya 115 juta rupiah. Untuk tahap terakhir yaitu harga pokok penjualan sama dengan harga pokok untuk produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan akhir barang sama dengan 90 juta rupiah ditambah 65 juta rupiah dikurangi 7.500.000 rupiah. Hasilnya 147.500.000 rupiah. Maka hasil besaran bahan baku yaitu sebesar 147.500.000 rupiah. Demikian penjelasan materi bahan baku dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.